Kaifahalukum? How are you today, my student? Mualim harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo perhatikan lingkungan sekitarnya, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan terbuang terlebih dahulu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Malima akan memberitahu sebuah hadis yang artinya, sayangilah makhluk di bumi, niscaya menyayangi kalian apa yang ada di langit. Nah, bagaimana cara kita menyayangi makhluk di bumi? Untuk hewan dan tumbuhan yang berada di sekitar kita, kita dapat menjaga, merawat, dan melestarikannya, seperti menyiram tanaman dan memberi makan dan minum hewan yang sedang kelaparan dan kehausan, seperti seekor kucing yang sedang lapar yang datang kepada kita. Ini ada sebuah kisah Imam Al-Ghazali dengan seekor lalat. Pada suatu hari, Imam Al-Ghazali sedang menulis kitabnya. Ia menggunakan pena dan tinta. Nah, ketika ingin menulis, pena tersebut harus dicelupkan ke dalam tinta, baru kemudian bisa menulis. Setelah tintanya habis, kemudian dicelupkan lagi. Begitu seterusnya. Namun, ketika sedang asik menulis, tiba-tiba hinggap seekor lalat di mangkuk tinta Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merasa kasihan, lantas berhenti menulis untuk memberikan kesempatan kepada si lalat melepas dahaga dari tintanya itu. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwa kasih sayang itu wajib diberikan kepada semua makhluk Allah, tidak terkecuali seekor lalat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Hafalan kita hari ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Sebelum kita menghafal, ayo kita merujaah terlebih dahulu ayat 16 sampai dengan 20 dan ayat 104 sampai dengan 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم
يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Nah, sekarang ayo kita hafalkan ayat 110. Caranya, ayat tersebut kita bagi menjadi 3 bagian dan setiap bagiannya kita ulangi minimal 10 kali ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. 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 Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah.
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 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 إن الله بما تعملون بصير 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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما
تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Nah, pembelajaran sains Quran kita hari ini, kita akan mengulang materi tentang tanda-tanda waqaf. 1. Waqaf mu'anaqah. Tandanya titik 3, 2 buah. Nah, waqaf ini kita boleh berhenti di salah satu tanda waqaf mu'anaqah. Boleh di awal ataupun yang kedua. Ayo kita lihat contoh waqaf mu'anaqah di dalam Al-Quran. Pada surat Ali Imran ayat 30, Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Pada surat Al-Qasas ayat 35, قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ. 2. Waqaf aula. Artinya berhenti lebih utama, walaupun sebenarnya tidak salah apabila ingin dilanjutkan. Nah, ayo perhatikan contoh berikut. Al-Baqarah ayat 32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Baqarah ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. 3. Wasol aula. Artinya, melanjutkan atau menyambung bacaan Al-Quran lebih utama. Ayo perhatikan contoh berikut. Surat Al-Anbiya ayat 3. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Al-Anbiya ayat 4. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Materi bahasa Indonesia hari ini kita masih membahas tentang teks eksplanasi. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah anak-anak Mualimah siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Nah, dengarkan teks eksplanasi berikut ini
tentang si paralel penyelamat jalan. Garrett Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Bagian teks yang telah anak-anak mualimah dengarkan merupakan paragraf pertama. Nah, paragraf pertama pada teks eksplanasi itu membahas tentang topik masalah apa yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Sekarang kita ingin mencari informasi penting dari paragraf pertama. Nah, untuk mencari informasi pentingnya, kita gunakan kata tanya apa dan siapa. Apa yang ditemukan dan siapa yang menemukannya. Sehingga kita dapat ambil informasi penting dari paragraf pertama adalah Garrett Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Nah, sekarang kita cari informasi penting dari paragraf 2. Nah, biasanya paragraf 2 pada teks eksplanasi itu berisi penjelasan tentang cara kerja, alat atau benda yang ditemukan tersebut. Nah, informasi penting pada paragraf 2 adalah paragraf 2 menjelaskan tentang lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet yang terhubung kepada sumber energi. Apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Kita lanjutkan paragraf ketiga atau terakhir. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Paragraf terakhir dari teks eksplanasi biasanya berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, kesimpulan dari paragraf terakhir ini adalah tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Today we are talking about the difference of by and with. Dua preposisi ini memiliki makna yang sama. Jadi kita harus tahu kapan menggunakan by dan kapan menggunakan with. Nah, ada beberapa fungsi dari by. Fungsi yang pertama, ketika kita membicarakan tentang transportasi. For example, I will go to Jakarta by plane. Nah, plane di sini adalah sebagai menunjukkan bahwa dia transportasinya, makanya kita harus gunakan by. I will go to market by car. I will go to Pekanbaru by bus. Fungsi yang kedua yaitu tentang apabila kita membicarakan tentang komunikasi. Communication. For example, I will call you by phone. Phone di sini menunjukkan bahwa dia ada komunikasinya, makanya menunjukkan bahwa salah satu alat komunikasi, makanya kita gunakan by.
I will tell you by email. Nah, email di sini merupakan sarana komunikasinya, makanya kita gunakan by. Nah, sekarang ayo kita lihat fungsi dari with. Kapan kita menggunakan kata depan with atau preposisi with. Nah, fungsi yang pertama dari with ini adalah ketika kita membicarakan tentang bagian dari tubuh kita atau body part. Fungsi yang pertama tentang body part, bagian-bagian tubuh. For example, she smiles with her lips. Dia perempuan tersenyum dengan bibirnya. Nah, lips di sini merupakan bagian dari tubuh kita, yaitu bibir, sehingga kita harus menggunakan with. Fungsi yang kedua adalah alat atau tools. Ketika kita menggunakan alat, apapun alatnya, makanya kita gunakan with. Fungsi yang kedua adalah tools, alat. For example, I slice the vegetable with knife. Saya mengiris sayuran dengan pisau. Nah, pisau di sini merupakan alatnya, sehingga kita gunakan with. Okay, I have some sentences here. Coba anak-anak mualimah try to analyze yang mana yang menggunakan by, yang mana menggunakan with. Ayo kita jawab bersama-sama. We start from number 1. They kick the ball their legs. Mereka menendang bola kaki mereka. Nah, legs merupakan body parts, bagian dari tubuh. Nah, kalau bagian dari tubuh berarti kita gunakan with. They kick the ball with their legs. Mereka menendang bola dengan kaki mereka. Number 2. I go to school car. Saya pergi ke sekolah mobil. Nah, kita lihat di sini, car merupakan transportasi. Karena membicarakan tentang transportasi, sehingga kita gunakan di sini, yeah, that's right, we use by here. I go to school by car. Number 3, Jane cleans the floor, a mop. Jane membersihkan lantai, sebuah pel. Nah, kita lihat a mop di sini merupakan tool, alat. Kalau dia membicarakan tentang alat, kita gunakan yes, kita gunakan with. Jane cleans the floor with a mop. Number 4, I write a pen. Saya menulis sebuah pena. Nah, sebuah pena di sini merupakan alat atau tool. Karena dia merupakan alat, kita gunakan with. I write with a pen. Saya menulis dengan sebuah pena. So, I have conclusion here. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah we use by when we are talking about transportation and communication. Kita gunakan by ketika kita membicarakan tentang transportasi, by plane, by car, by bus, dan komunikasi, by phone, by email, by text. We use with when we are talking about body parts and tools. Kita gunakan with ketika kita membicarakan tentang bagian-bagian dari tubuh, with lips, with leg, with eyes, dan juga tentang alat-alat untuk melakukan sesuatu, with a mop, with a pen, with
knife, dan sebagainya. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.